ada juga yang nanya ke gue gini, sakit hati ngobatinnya gimana? Lo kalau menurut gue sakit hati itu jangan buru-buru diobatin. Justru yang perlu kita ambil hikmahnya dari sakit hati adalah sakit hati ini bakal ngebawa kita kemana. Liatin aja dulu. Kalau emang sakit hatinya ini bakal ngebawa kita ke tempat yang baik, ke kondisi yang lebih baik, ya udah biarin aja. Justru kita harus berterima kasih sama si sakit hati itu. Cuman kalau misalkan emang sakit hati kita akan ngebawa ke tempat yang buruk, ya udah buru-buru diobatin. Cuman pada umumnya sakit hati selalu membawa kita kepada tempat yang baik. Baiknya gimana? Ya baik aja. Jadi sadar diri. Jadi tahu harus berteman sama siapa, harus sayang sama siapa. Gue tuh sedih gitu katanya. Tapi yang bikin gue sedih adalah manusia tuh gagal melihat sebuah keindahan. Iya. Itu ibu lagi nge-treat anaknya supaya ini anak tangguh. Yes, benar. Giveaway itu kebaikan. Giveaway itu kebaikan. Kebaikan yang mengikat. Setuju gue. Gitu loh. Emang levelnya paling bawah. Iya. Cuman tetap kebaikan. Iya. Hukum itu sebagai kebaikan. Tapi kan ada motifnya. Lu lakuin kebaikannya, lu buang motifnya. Nah, indah banget lo kan? iya benar, setuju. Lu melakukan kebaikan yang lu kita sama-sama tahu itu kebaikan tanpa motif. Kalau lu bisa, lu keren banget bro. Wah iya sih. Tapi kalau lu hukumin itu keburukan hanya karena motifnya, lu bakal benci sama orangnya, lu bakal benci sama kebaikannya, lu bakal benci sama motifnya. At the end, lu lebih buruk dari dia. Pasti. Wah. Gila. Itu pasti. Iya. Kenapa lu bisa menyimpulkan kayak gitu? Itu pasti. Itu udah manusia tuh begitu bro. Ketika dibawa oleh kebencian, pasti nggak proporsional. Iya. Karena kebencian itu adalah sebuah kendala di pikiran. Oke. Bukan cuma di hati. Kebencian itu cara berpikir. Iya. Orang itu pada dasarnya membenci orang lain karena membenci dirinya. Jadi kalau ada orang yang betah benci sama orang lain, dia tuh pada dasarnya melihat orang lain seperti melihat dirinya. Kenapa gue gagal? Kenapa gue gembel? Kenapa gue tolol? Kenapa gue ini? Udah cukup nih, gue ngata-ngatain diri gue. Sekarang saatnya gue memusuhi orang lain. Berangkat dari diri sendiri. Wah, begitu juga kebaikan. Yes. Begitu juga respect. Tuh. Ada istilah gini, yang nggak punya nggak akan bisa ngasih. Betul. Wah, gue setuju bacin. Orang yang nggak pernah menghormati dirinya, jangan harap menghormatin orang lain. Orang sama dirinya aja nggak hormat. Iya. Lu start dari diri lu. Lu start dari diri lu nih. Yes. Ya, pancarannya akan kena ke orang. Jadi tolong jangan bullshit untuk gue lebih mentingin orang lain daripada diri gue sendiri. Iya. Pada realitas itu nggak mungkin. Betul. Lu harus punya agar lu bisa memberi. Iya. Jadi simbiosis mutualisme. Bahkan kita lebih utama dari itu bro. Kita lebih utama dari simbiosis mutualisme. Oke. Tujuan gue adalah memberi. Oke. Tapi gue nggak bisa memberi kalau gue nggak punya. Iya, setuju gue. Tapi akan jadi salah kaprah kalau lo melihat motifnya saja. Kalau ngeliat motifnya saja atau ngelihat perlakuannya saja. Iya. Ada kan yang kayak misalkan gini. Kalau lu pernah ngelihat induk burung ngajarin burung terbang nggak? Iya. Pernah nggak? Nggak pernah. Gue pernah ngeliat di BBC Knowledge, Discovery Channel. Lu ngelihat ibu burung ngajarin burung terbang, lu pengen bunuh ibu ya rasanya. Kenapa? Kejem banget bro. Serius. Itu beberapa belas hari diajarin anaknya terbang. Burung apa gitu gue lupa. Digigit dia apa ini? Gue nangis, gue tuh sedih gitu katanya. Tapi yang bikin gue sedih adalah manusia tuh gagal melihat sebuah keindahan. Iya. Itu ibu lagi nge-treat anaknya supaya ini anak tangguh. Yes, benar. Jadi kalau kita lihat cuma dari motifnya, baik dong, mau ngajarin. Tapi kita lihat hanya dari realitasnya, kejam. Dapat gue poinnya. Jadi ada sesuatu yang kadang buruk pada realitas, baik pada motif. Ada yang sebaliknya. Iya. Baik pada realitas, buruk pada motif. Oke. Contoh giveaway hanya untuk dapat follower, padahal
followernya abis itu nggak bakal dapat apa-apa lagi. Ya katakan buruk pada motif, tapi baik pada realitasnya kan. Iya, keren. Kayak gitu. Lu lihat proporsional aja. Jangan semua dipukul rata buruk. Nah, itu. Karena tuh ada orang yang kayak gini, Cin. Berdasarkan pengalamannya dia pukul rata ke semuanya. Lu pasti akan ngelewatin sama kayak gue. Terkadang tuh hal-hal critical thinking seperti itu yang gue nggak bisa terima gitu. Karena kan jalan hidup orang beda. Iya kan? Iya. Nah, gimana caranya lu menyikapi? Nah, menyikapi dalam di sini gitu ya, menurut gue, lu tuh harus bisa yang namanya beradaptasi. Nah, kalau menurut lo menyikapi dan beradaptasi yang baik tuh kayak gimana? Kita kan belajar nih, manusia ini belajar. Pokoknya gini, semakin orang belajar, semakin orang tahu dirinya lemah. Dah gitu aja. Ketika lo merasa diri lo kuat, ketika lo merasa diri lo mampu, ketika lo merasa diri lo settle, diri lo aman, dapat dipastikan lo nggak belajar. Sesederhana itu bro. Orang yang belajar akan selalu merasa dirinya lemah. Iya, setuju gue. Ya kenapa? Karena orang belajar kan harusnya memperkuat dong. Yes, benar. Mempermatang. Kok malah merasa lemah? Logikanya gimana dong? Nggak berbanding. Nggak berbanding dong. Iya. Kenapa? Karena realitas ini nggak bisa diukur hanya dengan hanya dengan apa yang ada di kepala lu, nggak bisa. Lu harus terjun langsung. Bahkan realitas sendiri pada makna sesungguhnya adalah sesuatu yang terus bergerak. Realitas itu terus berubah, bahkan bukan cuma bergerak, berubah. Berubah apa? Berubah semuanya. Berubah bentuknya, berubah namanya. Kadang nama nggak berubah, makna berubah. Kadang makna nggak berubah, nama berubah. Setuju gue. Apa misalkan sesuatu yang namanya nggak berubah, namanya nggak berubah, maknanya berubah. Contoh menurut gue, Fahmi, namanya misalkan memberi, tapi maknanya terkadang suka berubah. Jadi contoh kayak giveaway tadi. Jadi orang memberi, tapi untuk mendapatkan atensi dari orang, timbal balik dari orang. Makna dari memberi itu sendiri yang tadinya lo, ya udah that's it, memberi, udah kelar gitu. Lo nggak ngarepin apa-apa. Tapi di sini maknanya berubah karena lo punya kepentingan dan berharap orang itu memberikan timbal balik. Gimana menurut lo? Mungkin, cuman masih sulit dipahami itu nih. Masih agak sulit ya. Tapi mungkin guanya aja yang nggak bisa paham itu. Nah, dalam diskusi nih Mi, terkadang orang tidak paham karena sebuah statement. Gue bukan mau bela diri, tapi gue mau ngasih tahu gitu insight tentang diskusi lagi nih. Kadang orang nggak paham sama sebuah pendapat, dianggap bodoh. Ini kita nggak urusan sama kita ya. Kadang orang nggak paham sama sebuah pendapat orang, kita klaim sama dia bego nih, dia nggak paham nih. Padahal bisa jadi karena si speaker gagal memahamkan. Kayak gitu. Sebenarnya gue mau bridging kemarin. Biar ada contohnya langsung. Jadi gue nggak paham yang Fahmi ngomongin. Bisa karena dua kemungkinan. Emang otak gue nggak nyampe, atau Fahmi gagal memahamkan gue. Betul, setuju. Jadi untuk teman-teman yang susah buat paham sama diskusi sama omongan gue, bisa jadi bukan karena lu nggak nyampe gitu, karena guanya aja yang nggak mampu memahamkan lu. Kayak gitu. Jadi jangan langsung menghakimi. Jangan langsung menghakimi, aduh gue goblok nih. Bisa jadi dia yang goblok. Berasa pinter, doyan ngomong ya kan, tapi omongannya nggak bisa dipahamin. Kayak gitu. Nah, Cin, kalau misalkan kita ngomongin tentang makna dan kata, ya kan? Ya tadi kan udah tuh. Yang apa namanya, katanya tetap, maknanya berubah. Benar. Ada yang katanya berubah, maknanya sama. Iya, kayak gini. Kayak misalnya anjay, sama keren, misalkan gitu. Sekut, sekut. Bahkan gini, anjir. Padahal tujuannya apa? Gue pengen muji lu. Katanya berubah. Kayak gitu. Untuk mewakili makna-makna yang sebetulnya kita tahu makna-makna itu nggak diwakili sama kata itu gitu. Yang satu bilang gila keren banget lu Cin, yang satu bilang anjing lu Cin. Bisa sama-sama seneng kita. Kita nggak marah dikatain anjing. Karena kita tahu maknanya bukan mau ngatain. Gitu. Nggak, ini bukti bahwa realitas itu selalu berubah. Gitu. Setuju gue. Kalau ada pertanyaan
Gimana Cin cara menyikapi sebuah perubahan? Menurut gue tumbuh dan berakal. Oke. Itu dua alasan sempurna untuk nggak khawatir menghadapi perubahan. Iya, karena kan gini, tadi kan gue udah sempat mention menyikapi dalam hal perkembangan industri. Apapun itulah. Apapun itu ya. Apapun itulah. Oke. Tumbuh Dan berakal. Kenapa harus kayak gitu sih? Tumbuh fisik. Oke. Badan lu lebih kuat. Yes. Daripada sebelumnya. Ya. Berakal artinya berakal. Nah, ini cakep nih, berakal. Berakal sama berpikir tuh beda. Bedanya? Berpikir itu ngorek. Oke. Berakal? Iya. Kayak rayap tuh lo. Iya. Itu berpikir tuh. Berakal tuh nempelin di otak lu nih, pikiran lu ke satu konsep, lu iket supaya itu konsep nggak kemana-mana. Wah, keren. Jadi lu iket diri lu nih, pikiran lu terhadap satu hal, lu iket pakai otak lu nih, pakai pikiran lu iket supaya dia nggak jauh-jauh dari lu. Lu nya makin gede, makin tumbuh, dianya makin lama makin kecil. Lu paham? Iya. Tadinya kayak storms on the teacup, makanya orang gelisah, orang panik, karena lu kayak mata lu tempel di gelas lagi diaduk kayak badai itu. Iya. Tapi begitu lu jauhin, tapi tetap lu iket, lama-lama lu paham ini cuma teh yang lagi diaduk gitu. Itu berakal. Jadi meletakkan diri kita lebih besar daripada objek yang sedang kita kaji. Berakal itu yang diikat bukan orang, konsep. Oke. Konsep yang lagi lu pikirin nih. Kayak gitu. Setelah lu ikat, baru lu bisa lu korek. Baru lu bisa lu pikirin. Banyak orang mengorek sesuatu yang nggak terikat. Pada akhirnya dia akan mengorek banyak hal, overthinking jadinya. Karena nggak diikat dulu sama akalnya. Jadi fungsi akalnya nggak berjalan maksimal. Maksud gue tuh itu. Nah, orang yang tumbuh dan berakal seharusnya nggak panik. Menghadapi perubahan apapun ya. Iya. Baik yang punya privilege maupun yang nggak punya privilege. Setuju gue. Ini ngomongin privilege lagi, Cin. Gue pengen dapat perspektif yang beda sebenarnya. Gokil nih orang. Kata terakhir gue jadi subtema. Iya. Karena gue gini loh, tentang privilege ini sangat menarik gitu ya. Karena kan kalau misalkan teman-teman tahu ada yang namanya orang dalam, Cin. Iya kan? Menurut gue itu privilege gitu. Ketika lo punya koneksi orang dalam, lo akan mendapatkan suatu hal dengan mudah gitu. Kemarin gue sempat ngobrol juga sama Oleh tentang privilege, tapi gue pengen dapat perspektif yang beda dari lo. Privilege menurut Acin Muhdor adalah, gue setuju sama KBBI sih kalau privilege. Hak istimewa. Nah, hak istimewa ya udah lo maknain deh tuh. Ya gue sama nih, sama bukan cuma nama Oleh, sama makna umum yang dipahami sama masyarakat dunia maya hari ini. Privilege tuh ya udah modal awal, lo lahir jadi anak orang kaya, lahir jadi anak menteri, jadi anak presiden, punya orang dalam, ya itu udah privilege. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Ya pastilah. Ada nggak suatu hak yang bisa didapetin yang miskin menjadi kaya? Terjadi. Tapi jumlahnya berapa sih, Mi? Orang miskin jadi kaya sama orang kaya jadi kaya, Mi? Orang gue udah ngasih kesimpulan, orang miskin, orang yang punya privilege sama yang nggak punya privilege. Oke lah, sama-sama kerja keras. Yang satu yang nggak punya privilege kerja keras untuk bertahan hidup. Yang satu lagi yang punya privilege kerja keras untuk mempertahankan kesempurnaan hidup. Levelnya udah beda nih. Levelnya udah beda nih. Itu sama atau beda? Ya beda lah. Yang nggak punya privilege bisa nyaingin yang punya privilege, bisa. Dengan cara yang punya privilege tidur 100 tahun. Kita kerja 100 tahun. Kayak gue sama Oleh misalkan nih. Oleh tidur 100 tahun, gue kerja 100 tahun. Bangun tidur gue. Gue Oleh setelah 100 tahun Oleh bangun tuh. Iya. Tetep kayaan Oleh sama gue. Sorry Le. Biar enjoy aja Le, gue agak rada deg-degan gue sama Fahmi Le. Iya, tapi gue setuju, nangkep gue maksudnya, karena di satu sisi tuh gitu loh maksudnya. Kayak gitu lah, maksudnya contoh gue mungkin terlalu ekstrim, tapi begitulah privilege. Setuju gue. Lo nggak bisa nyaingin orang-orang itu, susah, lo mau kejar itu susah. Kalau ngomongin soal kapitalis nih, Cid, ya kan? Kenapa kapitalis? Menurut lo, kapitalis itu orang yang punya pandangan tentang kapitalis bisa bertahan lama? Coba.
Tergantung. Kenapa? Kalau kapitalis menurut dia fase, ya akan ditinggalkan. Tapi kalau itu tujuan, ya akan dipegang sampai mati. Karena di dalam orang tuh kalau bicara kapitalisme, itu cenderung totally mendukung atau totally attack. Padahal kalau menurut gue proporsional aja. Kapitalisme itu punya basis moral. Basis moral dalam kapitalisme itu, gue pernah nulis ini di Instagram gue, terus gue dibully sama orang. Serius. Gue seneng sih, karena kan orang aware karena orang nggak punya kata-kata yang baik, betul. Sehingga ya udah yang keluar keburukan gitu. Padahal bisa jadi gue tahu maksudnya baik. Gue nggak punya pilihan kata, bro. Gue hidup dalam diskursus kata-kata kasar. Masa lu paksa gue ngomong yang baik? Gue juga nggak mau dong maksa orang kayak gitu. Setuju. Jadi ya gue terima. Gitu. Gue pernah ngomong, gue mau jelasin. Kapitalisme itu punya basis moral nih. Basis moral dalam kapitalisme itu diantaranya adalah value harus dibalas dengan value. Sesuatu harus dibalas dengan sesuatu. Nggak ada nilai yang jomplang tuh, nggak ada dalam kapitalisme. Lo kerja, lo gue bayar. Lo berbuat baik sama gue harus bayar perbuatan baik lo. Kejahatan dalam kapitalisme adalah ketika seseorang tidak mampu membalas value orang lain. Itu kejahatan. Kebodohan dalam kapitalisme adalah ketika seseorang hanya berbuat baik saja tanpa menerima balasan. Menurut gua ini fase. Benar. Ini fase. Ada matinya nggak sih fase-fase itu? Loh, kalau orang yang menjadikan ini fase, menurut gua ini fase. Artinya harus dilalui. Itu loh, akan ditinggalkan. Setuju. Puncaknya apa? Puncaknya pada menurut gua pengorbanan. Sacrifice. Cuman tanpa lu melalui fase-fase tadi ya, fase-fase nunduk, takut, asal aman, fase-fase memberi untuk mendapatkan sesuatu. Tanpa melalui fase-fase itu, lu nggak bakal bisa sampai kepada fase sacrifice yang sempurna. Thank you for saying that, Jen. Kalau lu mau mulai dari sacrifice tanpa melalui fase-fase ini, biasanya nih kecewa, jadi jahat orang. Iya sih. Orang jadi kejam. Template-nya gitu sih, Jen. Template-nya begitu. Jadi gini, maksud gue gini, kapitalisme itu punya basis moral yang baik. Gue nggak terima lo bilang baik. Tidak buruk. Cerita gitu ada orang, menurut gue baik. Value to value, menurut gue baik. Orang nggak suka bilang ini baik, tidak buruk. Value to value, lo berbuat sesuatu untuk sesuatu. Ini baik, bro. Kenapa? Manusia ada nilai. Setuju. Tenaga manusia ada nilai, waktu manusia ada nilai. Lu nggak akan ngeremehin orang dengan basis moral kapitalisme ini. Ini yang menjadikan kapitalisme besar. Kok kapitalisme terkesan seperti brengsek? Memang. Kenapa? Sudah meninggalkan basis moralnya. Tapi tanpa berpijak pada ini, nggak akan kapitalisme sebesar ini. Pertanyaan gue adalah, banyak orang memusuhi kapitalisme hingga memusuhi basis moralnya juga. Pengen jadi sacrifice di awal dengan alasan idealisme dan lain sebagainya, tidak mendapatkan apa-apa, lalu kemudian sadar bahwa realitas berbicara tentang sesuatu yang berubah, tentang kemapanan, realitas berbicara tentang uang sekolah anak, duit kontrakan, pulsa dan segala macam, baru paham bahwa anjing, gue selama ini ditipu nih. Dapat gue poinnya. Apa balasannya? Ya nipu lah pasti. Ya berusaha untuk mengendalikan orang lain. Karena sacrifice dia ternyata nggak berbuah apa-apa. Bukan salah sacrifice lu, belum waktunya. Lalui dulu fase-fase ini. Betul, setuju gue. Sampai di satu level ketika lu udah melalui fase kapitalisme, fase yang lu bermoral berdasarkan kapitalisme, value to value. Udah merasakan ini nih, pilihan lu untuk sacrifice pasti pilihan yang matang. Gitu loh, udah nggak lagi berpikir tentang keuntungan. Orang udah meninggalkan kok fase itu. Lu bertahan terus di fase kapitalisme pun nggak masalah. Gitu loh, walaupun menurut gua ya kita bicara perfeksi ya, kesempurnaan hidup nggak cukup itu. Cuman harus dilalui. It's all about time. Ya kesiapan juga. Betul gue. Setuju gue.
kayak gitu. Iya. Nah, Cin, ngomongin seputar tentang kekecewaan, ya kan? Kemarin kan lo sempat mention nih di Instagram lo, ada salah satu konten di Instagram lo yang bilang kalau misalkan orang sudah berekspektasi dan orang kecewa, nikmatin aja kecewanya, karena dominannya kecewa itu memberikan hikmah yang baik. Ya kan? Iya, betul. Nah, coba jelasin Cin ke teman-teman biar dapat Sakit hati lah, sakit hati. Sakit hati, gue bilang sakit hati jangan buru-buru diobatin. Oke. Karena sakit hati itu nggak sepenuhnya buruk. Ya. Gitu loh. Kan gue kasih contoh kan. Sakit hati yang simple aja lah, sakit hati ngajarin kita harus berteman sama siapa. Yes. Harus memulai hidup dari mana, harus memulai sesuatu dari mana, harus sayang sama siapa, harus berkorban untuk siapa. Sakit hati juga menyadarkan kita siapa orang yang benar-benar sayang sama kita. Iya. Banyak hal yang diajarin sama sakit hati. Lu bayangin kalau lu sakit hati, nggak terima, iya mabok buru-buru untuk ngilangin rasa sakit hati, ya lu nggak dapet apa-apa lah. Iya. Sakit hati kan mau ngajarin sesuatu dong, di skala yang lebih keren lagi. Sakit hati yang membawa Bunda Teresa dari Roma ke India untuk ngobatin orang yang kena lepra dan HIV. Terusik hatinya bro, melihat kemanusiaan kayak begini, orang nggak ada yang peduli. Sakit hati dia berangkat. Sakit hati yang menyebabkan Michelangelo and the Gangs menciptakan Renaissance. Dalam bahasa Jerman dibilang Aufklärung. Kita memaknai sebagai revolusi Prancis. Yang hari ini kita nikmati produknya, demokrasi, sosial media, industri, itu produk sakit hati. Orang-orang yang sakit hati melihat pada saat itu dark age, masa kegelapan. Ya kita pernah melalui fase itu. Dunia pernah melalui fase yang menyakitkan. Lahir gerakan. Tumbangnya rezim totaliter di Iran tahun 79 karena adanya rasa sakit hati. Manusia diperlakukan kayak gini. Maksud gua, please kita ngelihat tuh nggak cuma dari satu sisi gitu. Jadi kalau lo sakit hati, jangan buru-buru diobatin. Lihat dulu, ini sakit hatinya ngebawa lo ke tempat yang baik atau ke tempat yang buruk. Kalau ngebawa ke tempat yang buruk, baru diobatin. Kalau ngebawanya ke tempat yang baik, berterima kasih lo merasa sakit hati lo. Thank you for saying that thing. Guru yang nggak perlu lu bayar kan berarti. Lu diajarin makna hidup, makna yang gila banget kan itu, gokil kan. Tanpa lu harus bayar. Lu nggak perlu bayar. Lebih dari sekolah. Lu kuliah di BINUS Internasional berapa ratusan juta lo coba. Ujung-ujungnya belajar dari sakit hati. Kenapa nggak diselingkuhin aja coba pas semester 1 abis itu keluar dari kampus. Pedes banget. Bisa sama itu ilmunya anjir. Karena itu gua ngomongin lo pada saat. Enggak kok. Mirip sih. Mirip. Kurang kena aja tadi kalau disebutin nama mungkin gua udah gila kali lo masa gua sebutin nama. Lo pikir gua cenayang. Itu jangan tuh. Itu gue setuju sih Cin, sama penafsiran lo tentang sakit hati gitu kan. Nah Cin, kalau misalkan kita ngomongin tentang love, menurut gue love itu equals to sacrifice. Karena kan tadi kan lo juga mention tentang sacrifice, ya kan? Menurut lo sacrifice untuk seseorang bisa bertahan lama itu dengan cara apa? Bentar, bertahan lama atau abadi nih? Bertahan lama. Lama tuh berapa lama? Lama tuh setahun lama nggak? Kurang lama. Berarti berapa tahun? 20 tahun deh. Kalau menurut gue 20 tahun itu nggak lama? Kalau menurut gue 80 tahun itu nggak lama? Abadi kalau gitu. Nah, artinya ada yang temporer, ada yang abadi. Setuju gue. Nah, berarti ketika lu bicara abadi, berarti lu bicara tentang hakikat. Berarti pengorbanan yang hakiki. Berawal dari cinta yang hakiki. Karena ada kata hakikinya, di situ harus melibatkan sesuatu yang hakiki. Dan tidak ada sesuatu yang hakiki selain Tuhan. Setuju. Artinya cinta akan hakiki, pengorbanan akan hakiki apabila cinta itu kepada Tuhan atau karena Tuhan. Jadi tidak bicara tentang objek, tapi bicara tentang spirit subjek lo sebagai pecinta nih. Kayak gitu. Gue mencintai ibu gue karena dengan gue mencintai ibu gue, Tuhan rela sama gue. Tuhan senang sama gue. Itu akan hakikat cinta itu. Gue cinta sama istri gue cinta sama anak gue karena gue tahu di situ Tuhan ngelihat gue dan Tuhan senang sama gue. Di situ gue akan hakikat cinta sama istri sama anak gue. Tapi karena gue cinta sama dia karena dia baik.
membangun sebuah keyakinan orang lain baik dan akan baik selamanya. Berarti lu melihat orang lain sebagai objek, kayak lu melihat lukisan. Iya, setuju gue. Begitu dia berubah, lu kecewa, salah sendiri. Emangnya lu doang yang orang kan gitu. Lu bisa berubah, kita bisa berubah, orang lain juga bisa berubah. Nah, itu dia tuh. Kayak gitu. Kalau misalkan kita ngomongin tentang referensi hidup, Cid, referensi hidup lo ada hubungannya dengan film nggak sih? Ada nggak satu film yang lo jadi belajar? Gue banyak belajar dari film. Banyak ya. Salah satunya adalah banyak bro. Gue disuruh pilih salah satu bingung gue. Favorit lo deh? Favorit gue apa ya? Kalau film yang buat gue belajar ngeplot, nulis itu bagus nih. Gue kalau buat nulis gitu, itu ada Incendies. Yang main Lubna Azabal, sutradaranya Denis Villeneuve. Oh, kalau buat slice of life itu Patch Adams keren. Robin Williams. Itu keren. Itu keren ya. Keren. Pernah nggak nangis gara-gara film? Ya itu. Jadi gini, gue pas nonton Patch Adams, gue lagi nangis. Tiba-tiba gue ketawa. Dalam kondisi air mata gue masih ada di pipi gue. Wah, gila. Bayangin lo coba, satu titik tuh di situ lu sedih, di titik itu juga lu ketawa. Lu ketawa, iya. Lu nangis, lu ketawa di satu titik. Gimana coba dia memperlakukan hati kita kan, dipermainkan kan hati kita berarti. Pernah nggak dimainin? Pernah lah. Pernah. Terus akhirnya lu nangis di situ. Di film itu? Iya, nangis dan ketawa barengan. Nangis loh. Gue kalau dimainin cewek gue nggak pernah sedih bro. Nggak pernah sedih gue sering dimainin cewek gue nggak. Sering ya? Nggak mainin nggak pernah? Mainin cewek nggak? Citra. Kayak gue nggak pernah mainin cewek. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Kayaknya nggak pernah ya. Kayaknya nggak pernah. Karena gue ngelihat cewek tuh sekolahan sih bro. Kenapa? Wih, ini menarik nih. Kenapa? Iya, menurut gue cewek kan misteri kan, kayak alam lain lah, beda lah sama kita. Sama kaum laki-laki tuh cewek kayak dari planet lain gitu gue ngeliatnya. Kayak itu kalau gue seriusin, maksud gini, kalau gue pakai hati banget gitu ya. Terus udah pakai hati, hitung-hitungannya logika. Gue balas begini harus dibalas begini, hancur gue nih. Jadi ya udah gue belajar aja udah dari cewek. Iya. Sampai yang membawa challenge aja. Iya. Jadi ya udah nggak ada sakit hati. Udah cewek itu sekolah. Kalau dia nyiksa lu atau dia membuat lu sibuk, sekolah ada ujiannya kan? Iya. Udah laluin aja ujiannya. Iya. Gimana balik lagi kita menyikapi suatu hal, gitu ya? Iya, jangan diseriusin. Perempuan tuh jangan diseriusin. Jangan diseriusin. Bukan, maksud gue jangan dianggap serius omongannya. Jangan dianggap serius. Iya. Kenapa lu bisa ada kesimpulan kayak gitu? Kayak lu sekolah gimana sih? Iya. Sekolah kan lu masuk sekolah ada senengnya. Iya. Cuman banyak kan gak enak ya sebenarnya sekolah. Iya. Setuju. Terus ada ujian, terus di saat-saat ujian lu tuh aduh. Gimana ya nih ujian nih, gue belum siap ini, tapi kan tetap lo laluin kan. Iya. Tapi kalau misalkan lo nganggap sekolah ini sebuah hal yang gimana ya, serius banget, yang sama sekali nggak ada funnya di dalamnya, stres bro orang sekolah bro. Iya, setuju gue. Lo sekolah aja udah punya teman, bisa ngobrol, kadang nggak nyambung, kadang nyambung, kadang jelas, kadang nggak jelas. Iya. Ya udah begitu deh. Sekolah aja. Ya lu belajar lah, jadi tempat belajar aja perempuan tuh. Tapi setuju gak kalau misalkan sekolah menjadikan lo sebagai seorang yang nasionalis? Anjing. Setuju gak? Tanya ini sialan banget. Setuju gak kalau misalkan sekolah menjadikan lo seorang yang nasionalis? Sekolah kan banyak tempatnya. Di mana aja lo bisa sekolah. Dari Google lo bisa sekolah. Sekolah itu harusnya sekolah tuh jangan bikin orang jadi nih. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Karena sayang aja. Karena orang nasionalis tuh. Aduh, Acun nggak berani jawab. Apa? Sekolah? Apa? Ya maksud gua nggak apa-apa. Nasionalis, cuman ya kalau bisa sekolah tuh bikin orang jadi mikir lah. Iya.
Ya, benar. Sekolah tuh mengajarkan cara kerja akal. Ya, setuju gue. Iya. Jadi jangan nasionalis. Tapi ya kalau mau nasionalis juga ya nggak apa-apa. Iya. Cuman ya udah resikonya tanggung sendiri. Ada konsekuensi di balik setiap keputusan. Ada konsekuensi. Karena gini nih, karena bisa jadi bukan nasionalismenya buruk nih. Oke. Seperti software yang baik, sistem yang baik berada pada device yang nggak siap. Oke. Kayak gitu maksudnya. Jadi gue nggak nyalahin nasionalismenya. Iya. Kadang mungkin nasionalismenya baik, cuman device-nya nggak kuat nih kitanya nih. Iya. Terlalu agung nih konsep nasionalisme nih, sehingga begitu masuk ke otak kita jadi nabrak tau gak lo? Iya. Setuju gue. Setuju. Kayak mesin Ferrari ditaruh di Innova. Iya. Kan begitu. Iya. Bisa terbang untuk Innova. Bisa jadi. Lu bisa jadi. Nanti lu. Disuruh klarifikasi. Penipuan barang ilegal. Dadaku dibelah ada merah putih. Iya, itu. Bilang tolol banget. Lu klarifikasi aja. Nah nanti lu jadinya kayak Putra Siregar tuh. Jangan gue dong, gue kan gak seperti itu. Enggak, misalkan kalau nasionalisme lu kagak ngerti, jelas nasionalisme lu, nanti lu jadi kayak Putra Siregar. Iya, kepahamannya gak dapet, gak ngerti apa-apaan soal nasionalisme. Pada akhirnya menggunakan nasionalisme sebagai dalil untuk konteks yang nggak pas kan? Iya, setuju gue. Lu dituduh mencuri, dituduh maling, dituduh nipu. Lu mau klarifikasi kemana-mana terus bilang lu nasionalisme, kan kayak orang dituduh nyolong kangkung. Iya. Terus alasannya enggak, gue nih vegetarian. Semakin menegaskan dong. Iya. Setuju gue. Tapi menurut lo klarifikasi penting nggak? Klarifikasi penting. Penting ya? Ada caranya tapi kan. Iya. Klarifikasi ada caranya, jangan ngomong hal-hal yang lo nggak ngerti. Betul. Dalam proses klarifikasi itu kan lo tidak boleh menunjukkan kebohongan nih. Iya. Setuju gue. Lu nggak boleh menunjukkan kebohongan. Nah, orang akan berbohong apabila mengatakan sesuatu yang lu nggak paham. Betul. Lu akan berbohong di situ. Iya. Kayak gitu. Timbullah suatu klarifikasi. Klarifikasi lagi. Lu mau klarifikasi karena lu dituduh menipu. Klarifikasi lu ngomongin hal yang lu nggak paham. Untuk melindungi ini dengan kebohongan. Kebohongan lu ketahuan, lu klarifikasi lagi. Ya lu hiduplah bersama klarifikasi. Makanya doa gue setiap habis sholat, ya Allah tolong jauhkan aku dari klarifikasi. Dan giveaway. Gitu. Astagfirullah. Duh, ya gitu sih. Gue setuju nih sama Cin nih, keren nih. Critical thinkingnya dapet. Cin, thank you so much Cin nih. Siap. Buat sharing-sharingnya. Terima kasih banyak. Ya kan? Lo panggilan pendengar lo apa sih? Nggak ada. Oh nggak ada. Oh ya, ada panggilan pendengar gue. Apa? Giveaway. Gila, anak orang lo panggil giveaway? Iya, giveaway dong. Gitu. Giveaway, siap. Dapat. Thank you juga Mi ya. Yoi. Lo ada lagi nggak yang mau lo sampein? Yang lo mau sharing? Kalau pesan gue gini, orang tuh nggak harus semua jadi content creator, nggak harus semua jadi orang pinter, nggak harus semua jadi dokter. Jadi kalau emang lo pasien cari dokter. Oke. Kalau lo pasien jangan jadi dokter. Nah, kenapa gitu? Kan banyak orang bermasalah tapi pengen nyelesain masalah orang. Nah, duh, terima kasih. Asik. Aduh, itu statementnya ngaco sih. Itu dia sampai megang kepala. Ada gitu aja lah pokoknya. Keceplosan gue gitu. Iya. Gue kayak gitu aja. Gitu aja ya? Iya. Oke. Buat perang dingin selanjutnya, kira-kira lu bakal apa nih? Nggak ada sounding konten apa yang akan lu buat gitu, nggak ada? Nggak ada, nggak usah di subscribe juga lah bro. Ngapain? Kagak penting. Iya, kagak penting ya. Nggak penting perang dingin. Familiatif. Oke Cin, kalau gitu thank you so much buat sharing-sharing hari ini. Gue udah diizinin buat mampir ke rumah lo. Terus ya, sama-sama bro. Banyak hal-hal lainnya yang gue pelajari dari critical thinking lo, keren banget. Siap. Gitu. Kita ketemu lagi di edisi meet up berikutnya teman-teman. See you on the next video. My name is Fahmi Latif, signing out. Dah. Yoi. Thank you Cin. Mantap.